Hai, selamat pagi, siang, dan sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Hendra Hermawan, absen 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ancaman-ancaman dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan terhadap negara Indonesia. Apa aja sih ancaman-ancamannya? Nah, yang pertama tuh adalah bidang ideologi. Nah, ancaman itu kan sebenarnya banyak ya, tapi kita bahas dari ideologi dulu. Ancaman dari bidang ideologi yang paling sering ketemu sih menurut saya tuh pertama ada paham komunisme. Paham komunisme itu maksudnya adalah mereka yang akan melakukan segala cara demi mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi ini tuh agak sedikit bahaya lah ya buat ideologi kita yang Pancasila. Terus ada juga liberalisme. Liberalisme itu menekankan kepada kebebasan individu. Jadi orang ini tuh cenderung tidak peduli dengan keadaan sekitar, dan mereka hanya cenderung memikirkan diri mereka sendiri saja. Yang selanjutnya tuh ada Marxisme, dan ini tuh pandangan terhadap ideologinya Karl Marx gitu, teori-teorinya Karl Marx. Nah, cara mengatasinya tuh adalah kita harus memahami lagi tentang makna ideologi Pancasila. Kenapa kita memiliki ideologi Pancasila? Kita harus mengetahui alasannya kenapa. Itu harus penting banget kita tahu. Terus kita juga menanamkan nilai-nilai Pancasila dan juga budi pekerti. Nah, kenapa kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila? Pancasila itu udah sebagai dasar negara Indonesia gitu. Pancasila kan kita udah tahu dari SD, dari TK, ada bahkan mungkin kan. Terus juga biasanya di bagian belakang tembok per kelas juga udah dipasang atau di depan Pancasila ada pajang gitu kan, kita udah lihat tuh hampir ke sekolah, tiap kali ke sekolah Pancasila. Kita harus tahu nilai-nilai Pancasila tuh maksudnya apa. Nah, yang selanjutnya tuh kita juga harus menyebarluaskan pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Jadi pendidikan PPKN ini sebenarnya penting banget buat seseorang karena kita jadi tahu tentang bagaimana cara menjadi warga negara yang baik dan benar gitu loh. Bagian ideologi ini juga penting banget dipelajarin karena kita jadi mengetahui bahwa oh ternyata negara kita memiliki ideologi Pancasila tuh karena ini, karena demikian dan demikian. Jadi kita harus tahu. Yang selanjutnya tuh ancaman pada bidang politik. Yang paling sering itu ada KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Terus juga ada SARA, penghinaan SARA yang ujung-ujungnya dihubungkan dengan bagian politik. Terus ada juga campur tangan dari negara lain. Nah, kalau korupsi, kolusi, nepotisme, nah, ini kan udah sering banget terjadi di Indonesia ini. Banyak banget udah pejabat-pejabat yang korupsi segala macam, itu bahaya kan. Terus cara mengatasinya, kita harus memberantas para koruptor dan kawan-kawannya. Kalau bisa harus segera mereka itu harus dihilangkan karena mereka sangat mengganggu banget, bahaya mereka tuh. Terus selanjutnya itu adalah kita harus taat akan hukum yang berlaku. Indonesia udah punya hukum kan, UUD 1945. Undang-undang kita juga udah ada gitu kan. Kita harus taat pada hukum kita yang berlaku. Jadi kalau kita melenceng itu udah kita harus terima padanya. Kita udah berani berbuat, kita berani ngambil resiko juga. Nah, terus kalau buat cara mengatasi dari ancaman pihak tangan dari negara lain tuh, kita jangan mau terfokus dengan perkataan dari negara lain. Kalau negara lain bilang yang jelek-jelek tentang Indonesia tuh, kalau bisa itu dihempasin aja. Ambil positifnya, kritikan-kritikan dari mereka. Tapi yang negatif kalau bisa dibuang aja, nggak usah diinget-inget lagi. Selanjutnya bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu ada inflasi, ancamannya. Terus ada pengangguran sama sistem ekonomi yang rancu. Nih, kalau pengangguran kan emang di Indonesia udah banyak banget ya pengangguran. Banyaknya udah nggak tahu lagi gimana tuh banyaknya. Terus kayak sistem ekonomi yang rancu, kita jual beli juga sekarang masih banyak yang bahaya tuh. Kayak sekarang masker dijual dengan harga mahal banget, itu nggak ngotak, gila harganya. Buat cara mengatasinya nih, pengangguran itu kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi dalam skala besar nih. Jadi kita menciptakan lapangan pekerjaan baru tapi skala besar gitu. Jadi
orang-orang tuh banyak yang bisa masuk. Tapi kalau bisa sih ini diutamakan kepada orang-orang miskin dan yang kurang mampu, karena kayak mereka gitu kan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau kita mau buka lapangan pekerjaan baru, ada hope sedikit dari mereka untuk bisa bekerja dan menghasilkan uang. Terus kita juga harus pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah. Pembangunan ini tuh penting banget nih, kayak bagian puskesmas ataupun yang sebagai macamnya di tiap daerah tuh harus ada, supaya kayak pelayanan kesehatannya tuh berjalan dengan sempurna, nggak ada timpangnya gitu loh, nggak ada timpang antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Terus kita juga harus mengorganisasi iklim usaha yang kondusif supaya sistem ekonomi kita jadinya bagus. Nah, selanjutnya adalah bidang sosial dan budaya. Ancaman yang paling berbahaya sih nggak paling sih, ada yang berbahayanya tuh westernisasi, atau kayak itu maksudnya kayak budaya barat yang masuk ke budaya Indonesia nih. Yang agak kacau-kacau sih menurut orang Indonesia tuh biasanya cewek-cewek yang keluar rumah cuma pakai bikini atau sama celana dalam doang tuh, katanya itu tidak menutupi aurat, katanya sih gitu. Terus sosial budaya juga ada kemiskinan sama kebodohan. Cara mengatasinya tuh kayak pertama nih, untuk westernisasi, kita tuh harus pintar-pintar menyaring mana budaya yang baik, mana juga budaya yang buruk. Kalau budaya itu menurut kita ada buruk, itu kita hilangkan saja, jangan kita ikutin. Kalau budaya itu baik, nah baru kita ikutin. Selanjutnya tuh adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini bisa kita bantu dengan sedikit berdonasi. Kan kita masih sering tuh ngeliat orang-orang yang kayak, kak minta sumbangannya kak donasi dong perdana untuk masjid atau segala macam, kaum duafa segala macam tuh kalau bisa sih bantu. Biasanya juga kan depan minimarket tuh ada, kalau ada uang sedikit donasin aja. Nah, kalau nggak pengamen, biasanya kan pengamen nyanyi tuh. Dibandingkan dengan pengemis, menurut saya sih pengamen kalian kalau kasih duit nggak rugi gitu. Karena kalau pengemis tuh usahanya kan cuma minta-minta. Sedangkan kan kalau pengemis kan mereka mau nyanyi buat kita jreng-jreng-jreng, seenggaknya tuh menghibur. Terus nih, untuk yang kebodohan, kita tuh harus memberikan pendidikan gratis kepada orang yang tidak mampu. Nah, karena sebenarnya emang pemerintah udah ngadain program ini, wajib belajar selama kalau nggak salah 9 tahun ya. Ya 9 tahun 12 tahun itu wajib belajar. Nah, jadi tuh harusnya setiap anak di Indonesia itu setidaknya udah pintar sampai SMP atau SMA gitu loh. Jadi mereka tuh emang harusnya udah ada bekal pendidikan. Cuma sayangnya ada beberapa dari orang tua yang tidak mau memasukkan anaknya untuk mempelajari ilmu tersebut. Jadi agak sedikit susah untuk beberapa anak mendapatkan pendidikan, terutama anak-anak yang tinggal di daerah pinggiran dan pelosok, karena berbagai macam alasan seperti kayak rumahnya jauh. Jadi itu kan susah gitu loh, buat ke sekolah pun harus berjuang. Ada beberapa juga dari orang tua yang memperbudakan anak-anaknya gitu loh. Jadi harusnya anaknya sekolah, malah ayah ibunya minta mereka untuk kerja mencari duit dan mereka nyantai-nyantai. Nah itu kacau sih. Harusnya anaknya mendapatkan pendidikan sih harusnya. Terus selanjutnya adalah bagian pertahanan dan keamanan. Nah ini tuh ada penyeludupan senjata, terus juga ada ancaman luar negeri, ada juga terorisme. Penyeludupan senjata sih biasanya dilakukan di wilayah laut ya, karena pakai kapal jadinya gampang. Terus ancaman dari luar negeri tuh kayak serangan-serangan, pokoknya tuh agak takutnya kan agak serem ya, itu agak bahaya sih. Atau kayak dari mereka nih yang negatif tadi, kalau mereka berhasil kayak mengontrol otak Indonesia untuk melakukan hal buruk, wah ini udah ancaman dari luar negeri, udah bahaya nih orang ini. Terus terorisme banyak banget sih. Terorisme di negara manapun nggak ngerti, nggak bosan gitu ya, mereka neror gitu. Terus cara mengatasinya tuh menjaga persatuan dan kesatuan antar umat nih. Walaupun umat beda juga harus jaga kesatuannya. Jadi kita walaupun beda ras, kita beda agama, kita beda suku, beda kepercayaan, kita tuh tetap harus bersatu, nggak boleh pisah, nggak boleh pecah belah. Itu tuh bisa menyatukan kita dan memperkuat Indonesia.
menjadi satu. Terus karena kita harus kuat, kita harus juga bertekad kuat menjaga keutuhan negara kita ini dengan membangun pertahanan yang kuat. Kita nggak boleh mudah dipecah belah gitu loh. Kalau ada oknum-oknum yang sengaja provokasi, kita harus berpikir cerdas bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, karena itu berujung dengan hal-hal yang buruk. Jadi kita harus berpikir cerdas dan tepat, tidak boleh diprovokasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.